Pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, shalom. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sepanjang bulan April telah kita lewati, kita percaya semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita ada di minggu yang pertama di bulan Mei, bulan yang baru. Kita percaya bulan Mei juga Tuhan akan menyertai setiap kita. Maka sebagai rasa syukur kita akan penyertaan Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Dia Allah Maha Hadir dan kehadirannya yang memberikan kekuatan kemenangan bagi setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa. Di luar daripada-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan, melalui pujian, melalui sembah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang telah kami lewati di bulan-bulan yang lalu, bahkan juga kami masuk di bulan yang baru saat ini, kami percaya semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa sembah kami hanya bagi-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah ibadah kami ini Tuhan hanya memiliki satu tujuan, yaitu meninggikan, memuliakan Kau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau bawa sembah kita. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami bawa syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bersama-sama lebih sungguh dengan iman kata Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyajimu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dan kini kami datang Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri kata segala pujian syukur bagimu. Yes, Kau hadir dalam hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Segala pujian bagimu Yesus. Haleluya. Mari datang bawa sembahmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami sembah Kau Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang termanis di hidup kami. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatan bagi kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, Kau yang kami rindukan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sana bagimu, oh, sana bagimu, oh, sana di tempat yang maha tinggi. Yesus, 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 terpujilah namamu. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, kami serukan namamu, kami tinggikan namamu. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terus berkata-kata bagi nama Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu bagi Dia. Kita ada di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan. Kita ada di bulan yang baru semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang telah kami lewati Tuhan, kami percaya semuanya baik-baik saja. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, You are omnipresent. Kau Allah maha hadir. Kau hadir Tuhan di tempat ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus agung-agungkan nama-Mu. Biarlah Tuhan, semuanya hanya berbicara tentang Kau Tuhan. Everything is all about Jesus. Jesus, Kau hadir di tempat. Haleluya, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Haleluya, Kau yang terbesar, Kau yang ajaib. Yesus, Nama-Mu Tuhan yang berkuasa bagi kami. Nama-Mu yang berkuasa di tempat. Oh,
Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan bagi kami. Gak ada hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Gak ada hentinya kami bawa syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersama-sama ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Kau yang menyatakan kuasa-Mu, sukacita-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau bertepuk tangan, bersorak-sorai akan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus melingkupi setiap hati kami. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, itu Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan
Amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yuk, salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yang percaya bahwa Dia sungguh baik bagi setiap kita, yuk kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Bersama-sama kita bawa pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Cuma Tuhan kata, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Sekali lagi yuk jemaat Tuhan, sekali lagi jemaat Tuhan katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Yang percaya boleh megang tangan bahwa Tuhan kita berperang bagi kita. Amin. Ayo sekali lagi tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus berperang bagimu. Hey. Sorak-sorak muliakan namanya. Dia
berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia bentikan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Hey! Kami bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Yang percaya dia selalu baik bagi setiap kita, kita beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Para papa papa para papa papa. Hey! Para papa papa para papa papa para papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan. Para papa papa. Haleluya. Para papa papa. Sekali lagi katakan, para papa papa. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang hadir tepat ini. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang menghidupkan setiap kita. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Teduhkan hati kita. Kembali kami datang Tuhan di hadapan-Mu, membawa syukur kami Tuhan, membawa sembah kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang layak menerima pujian penyembahan dari setiap kami. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang sungguh memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu juga Tuhan adalah firman yang hidup.
sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini mencari firman itu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami Tuhan, ada kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang memiliki masalah diberikan jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, buka telinga kami, pikiran kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pujian kami Tuhan, iman kami bawa di hadapan-Mu. Yesus, Kaulah kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pagi siang hari. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan sama-sama lagi, kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan lagi sama-sama. Oh, selama ku hidup bagimu, aku tetap aku bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau duduk diam, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan ampuni kesalahan dan dosa kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Hari ini banyak yang izin ya, karena banyak kegiatan mungkin.
Seberapapun kita yang hadir, kita tetap memuji, menyembah Tuhan, karena itulah yang menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 dikatakan seperti ini. Kalau kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9, seperti dikatakan di sana. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kita renungkan pada pagi ini adalah kekuatan di dalam kelemahan. Ya. Paulus berkata, Bapak saudara kasih Tuhan, justru dia bermegah di dalam kelemahannya. Justru kalau kita manusia ya, tidak ada yang bermegah atas kelemahan kita. Saudara kasih Tuhan, seorang pelawak, seorang komedian menjadi sukses apabila dia bisa berani menertawakan dirinya sendiri. Tapi tidak semua orang bisa menertawakan diri sendiri, betul nggak? Saudara pernah nggak bisa menertawakan kelemahan saudara? Contohnya kalau saudara, hidung saudara pesek, kalau saudara berkaca, saudara aja malas lihat muka saudara. Apalagi orang lain, mungkin anggapan kita seperti itu. Pernah nggak sih berpikir gitu? Pernah bisa nggak kita membuat itu menjadi bahan candaan bagi kita di dalam kelemahan kita itu? Karena memang setiap manusia tidak senang dengan kelemahannya. Pasti setiap manusia menutupi kelemahannya. Saya mengenal beberapa teman yang tangannya dia kepotong gitu ya. Atau tangannya dia tidak sempurna. Dia kalau berfoto saudara apa yang dilakukan? Dia selalu masukin tangannya ke apa? Ke bajunya. Atau begini. Perempuan kalau dia sedikit ada dari perutnya, maksudnya bukan ada sedikit gendutnya, maka dia kalau berfoto nggak mau begini. Ada, perempuan pasti begini. Karena menutupi kelemahan ini. Kalau laki-laki enggak. Saya kalau dipoto, istri saya bilang, tahan perut, tahan perut. Padahal bagi saya nggak masalah. Ya perut itu adalah satu karunia bagi saya. Walaupun hari ini mulai berkurang ya. Karena saya udah mulai belajar, udah mulai olahraga sekarang. Ya. Kemarin saya ngikat sepatu kayak sesak. Duh, gak benar ini. Pas saya keliling rumah, dekat situ ada nge-gym. Murah meriah. Ya. Dan maka saya latihan sekarang. Jadi siang-siang saya latihan, jam 1 saya latihan, pulang jam 2 tiap hari. Sekarang konsisten, udah 3 minggu udah konsisten. Ya, lumayan lah turun ya. Kemarin kalau saudara lihat, tapi saya nggak masalah. Kemarin kalau saya berfoto tetap aja begitu. Tapi kita manusia tidak pernah suka dengan kelemahan kita, apalagi wanita. Ada laki-laki dia pakai wig, kenapa? Karena kepalanya dia boleh botak. Kalau saya nggak apa-apa, biarin aja itu anugerah. Ada juga orang kalau di ubanan dia cat rambutnya. Saya nggak tahu Pak Noto mau dicat nggak rambutnya? Kayaknya enggak, kayaknya masih hitam terus ya. Keren dong. Oh, saya udah mulai ubanan nih. Jadi sengaja setiap hampir 2 minggu sekali lah rambut saya yang samping ini saya habisin supaya apa? Jangan terlihat ubannya. Tapi kalau udah agak panjang dikit kelihatan ubannya. Itu kelemahan, bagus. Seorang wanita kalau dia berkaca berkerut-kerut, dia akan mengubah. Nah, dia akan pergi ke salon kecantikan. Bagaimana supaya ketat lagi kerutan-kerutan ini? Maka kalau kita lihat di YouTube itu yang ngeri gitu ya, disuntikin, ditarik sampai ketat begitu. Itu ketika saya pernah lihat di sosmed wanita-wanita pulang dari Korea di bandara semua bentuknya ada topeng-topengnya gitu, di bekas mungkin habis dipermak gitu. Kenapa? Karena itu dianggap satu kelemahan, Bapak Ustaz.
menganggap bahwa uban, gemuk bagi wanita, ya mau jadi jangan jadi body shaming saya ya. Itu merupakan satu kelemahan yang harus ditutupi. Tidak ada kelemahan kita yang kita gembir-gembirkan. Saudara pernah mau enggak kalau rumah kita, rumah yang pas-pasan, contohnya catnya itu yang kurang bagus, kita cari cat yang bagus dikit baru kita foto ya. Sewaktu saya diundang ke Kalimantan, wah saya dibajak bak seorang pendeta besar. Saya bilang jangan sampai dia datang ke Jakarta, Pak saya mau ke rumah Pak, hancur harga diri saya pasti. Karena waktu itu kita akan menutupi kelemahan kita. Karena waktu saya tinggal di kos-kosan. Saya nggak tahu dari mana Bapak itu dapat hingga saya bisa khotbah waktu itu di Pupuk Kaltim. Bapak saudara kasih Tuhan, semua yang namanya kelemahan pasti tidak ada orang yang mau mengumbarnya. Tidak ada orang yang mau membanggakannya. Pasti orang bagaimana menutupinya. Kita berusaha untuk menutupi kelemahan kita. Tetapi Paulus berkata justru dalam kelemahan dia bermegah. Kelemahan itu dalam, kalau kita tahu adalah kekurangan. Justru dikatakan dalam kelemahan kita, kelemahannya dia bermegah. Justru dalam hal itulah kuasa Kristus dikatakan menaungi aku. Enggak banyak orang seperti Paulus ini. Banyak kita masih merasa kuat, banyak kita merasa teguh, banyak kita merasa masih superior. Padahal sebenarnya kita adalah orang yang lemah. Saudara kasih Tuhan Yesus datang dalam Matius 4 ayat 23, Tuhan Yesus datang berkata dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Berarti kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk apa? Salah satunya untuk menjauhkan kelemahan kita. Maka bersama Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dari kelemahan kita. Maka kalau kita lemah, Bapak saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita orang yang lemah, jangan kita menjauh dari Tuhan. Karena Yesus berkata, dialah yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Saudara kasih Tuhan, Yesuslah yang menjadi sumber daripada segala sumber. Dialah yang menjadi Alfa dan Omega. Maka dia yang bisa menyelamatkan kita dari segala kelemahan kita. Jadi kalau kita bermegah dalam kelemahan kita bersama Tuhan, harus ada dasarnya. Yang pertama apa? Harus kita bermegah dalam kelemahan kita, yaitu karena Yesus. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi kuat. Maka bersama Tuhan, banyak kita menjadi tidak punya daya menghadapi dunia ini. Sekarang ini saudara kasih Tuhan, orang banyak tidak punya daya menghadapi hidup ini. Gampang orang sekarang bunuh diri, gampang orang sekarang membunuh, gampang sekali orang melenyapkan nyawa. Kenapa? Karena memang kelemahan manusia itu selalu tidak bisa di bawah tekanan. Walaupun mungkin banyak yang bisa, tapi banyak juga yang tidak mampu. Karena tekanan, karena emosi kita juga merupakan kelemahan kepada kita. Maka saudara kasih Tuhan, perlu kita memanajemen emosi kita. Inilah kelemahan kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi sumber daripada kekuatan dari kelemahan kita. Bahkan dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan,
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi saya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia yang menyinggul. Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, siapa yang menjadi sumber kekuatan kita? Paulus berkata, supaya kuasa Kristus turun atasku. Maka yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup ini, yang menjadi tenaga kita di dalam kelemahan kita itu apa? Ialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya suka sekarang ini nge-gym ya. Kemarin waktu saya nge-gym, yang punya gym datang kepada saya. Karena badan dilihat mungkin gerakan saya salah. Dia bilang, kenapa harus cepat-cepat gerakan kamu? Saya bilang, saya nggak tahu juga itu. Karena waktu itu teman saya bilang, ya nggak ada ajaran begitu. Waktu saya di Batam pernah nge-gym ya, gitu aja. Terus baru diajari sama dia, coba lebarin tangannya, nggak usah buat dua lagi, nggak usah lagi buat dulu terlampau berat, kecil-kecil aja dulu, sehingga itu memecahkan otot-otot kecil kamu dulu. Gitu. Jangan langsung merasa besar, tarik, karena kalau kita nge-gym pengen langsung 50 gitu, sampai di rumah masuk kamar mandi ternyata udah sakit perut gitu. Banyak orang begitu memang. Tapi sebenarnya nge-gym itu harus yang kecil-kecil dulu ternyata. Supaya memecahkan otot-otot yang serat-serat kecil kita itu. Baru yang besar naik. Oh gitu Pak. Nah, setelah kesempatan dalam kelemahan saya itu, yang punya nge-gym ini datang untuk menolong saya. Akhirnya badan saya juga pas narik begini, akhirnya dia kasih kakinya begini, dia agak tegak gitu ya. Baru terasa. Di mana-mana terasa bentukan badan itu. Kayak mulai tegang, mulai kecah kayak ototnya itu. Itu bagus. Nah dialah yang menjadi kekuatan saya. Bahkan saudara kasih Tuhan, nanti pada saat kita mulai mengangkat-angkat besar, saudara kasih Tuhan, gede. Itu nggak bisa kita sendiri. Maka banyak orang-orang yang karena mau jagoan sendiri ngangkat beban, contohnya main dada, dipasang kiri kanan 50, tanpa ada bantuan dari temannya. Nah itu bisa menjadi ketimpa dadanya itu. Maka itu harus ada teman yang bantuin sebenarnya. Dan itu juga kejadian yang terjadi di Bali kemarin. Dia angkat beban terlalu berat, akhirnya nyungsep dan mungkin tulang daripada menusuk paru-paru sehingga dia meninggal. Itu dalam kelemahan. Karena kita nggak bisa ngangkat langsung beban yang besar. Maka perlu ada yang menolong kita. Nah kita juga segitu saudara kasih Tuhan. Di dalam kelemahan kita ini harus ada orang yang menolong kita. Yaitulah dikatakan dalam Matius tadi, dikatakan Yesus Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Yesus Kristuslah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Dialah yang menjadi penolong dalam kesesakan kita. Dialah yang menolong kita di dalam segala pergumulan kita. Karena menghadapi hidup ini kita lemah. Banyak masalah pergumulan yang mungkin kita hadapi gitu. Seolah-olah kita nggak kuat. Tetapi kalau kita tahu penolong kita, Yesus Kristus, maka kita akan menjadi kuat. Saudara kesempatan, bagaimana cara mengatasi kelemahan kita ini, saudara? Yang pertama, saudara kesempatan, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluh yang tidak terucapkan. Artinya apa? Artinya di dalam kelemahan kita, seorang yang merasa lemah, dia harus berdoa. Maka orang yang berdoa, maka menurut saya orang yang gak suka berdoa adalah orang yang merasa kuat selalu dalam hidupnya. Kok gitu Pak? Iya. Karena doa itu merupakan di mana kita berharap kepada Tuhan. Karena doa itu menurut saya dikatakan menjadi kekuatan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan kita dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan apa? Dengan berdoa. Yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti sedang kita berdoa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, artinya doa merupakan salah satu kunci daripada menjadi kekuatan di dalam kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menolong kita.
Doa merupakan tidak bisa jauh dari orang percaya. Orang percaya harus berdoa. Maka kalau saudara nggak berdoa, berarti saudara merasa nggak lemah. Tetapi banyak orang percaya juga pada saat banyak masalah, pergumulan hidup, ya, tekanan, baru berdoa. Kalau enggak, pergi kemana-mana. Kok nyinggung saya, Pak? Enggak juga, saya juga tersinggung di sini. Sama-sama kita tersinggung. Kalau kita mau membuat Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita harus berdoa, saudara. Enggak jauh. Kalau kita merasa hidup kita lemah, enggak punya kekuatan, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Saudara kesampuan, kadang ada masalah pergumulan yang mungkin yang tidak bisa kita hadapi. Sewaktu merenov rumah kami, saudara kesampuan, pas saya ngelihat ke sana, kok lama kali Pak bobol kamar mandi ini Pak. Ini keras sekali Pak. Susah membobolnya ini, kayaknya semennya kuat dan tangguh ini. Itu lama, hampir 2 minggu dia bobolin itu. Duh, kalau digedukin pakai pakai martil yang gede, goyang kan, bisa goyang itu rumah kan. Jadi dia pelan-pelan dipahat sama dia. Dan akhirnya selesai juga. Terkadang kita menghadapi satu masalah yang besar, saudara. Dan kita lemah di sana. Maka butuh kita apa? Doa. Maka tidak jauh orang percaya hanya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hanya pada saat punya masalah dan pergumulan. Habis itu enggak lagi. Entah mengembara kemana-mana. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Nanti pada saat punya masalah lagi datang ke Tuhan, berdoa lagi. Tuhan tolonglah aku Tuhan, hambamu yang lemah ini. Hambamu yang hina ini. Hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Kok tahu Pak? Karena saya juga melakukan itu. Udah punya masalah yang besar. Kita ada mentok di sana. Taruhannya hidup dan mati. Seperti di ujung tanduk. Kalau sebenarnya kita masih bisa atasi, kita bisa atasi. Tapi ini nggak bisa kita atasi. Kita telepon mama kita telepon saudara kita telepon sesuatu, nggak ada yang bisa menolong kita. Maka ketemulah teman kita yang baik, yang rohani mungkin. Berdoalah kau. Mungkin pertama kita apa sih maksudnya berdoa? Doa itu merupakan satu kekuatan bagi kita orang percaya. Walaupun mungkin dalam doa itu doa kita belum dijawab Tuhan. Tetapi pada saat kita keluar dari dari ruangan doa kita merasa kuat. Kita merasa masalah kita selesai. Kita merasa bahwa Tuhan yang menolong, menguatkan kita. Maka kita bisa kembali bertarung kembali di dalam dunia. Kalau saudara jarang berdoa, menurut saya, saudara, saya salut dengan Bapak saudara. Berarti kita adalah orang-orang yang kuat. Kalau saya, saudara kesampuan, kenapa saya suka berdoa? Ada doa pagi, doa segala macam. Karena saya lemah. Nggak punya siapa-siapa. Apalagi hidup di Jakarta ini. Dulu saya ingat cari kerja, tesnya di Astra. Jadi saudaraan juga pernah sekolah di apa? Nggak tahu, berarti saudaraan jago dia. Kalau saya waktu itu kalah di psikotes matematika. 7 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9, ya kan? Pindah 8 tambah 10 tambah 10. Udahlah pusing kepala gue. Akhirnya lulus. Nama kita nggak ada. Berapa kali tes lalu nggak ada nama saya. Bahkan sampai saya ketemuin itu HRD-nya karena satu marga dengan saya. Saya ketemuin dengan benar siapa? Saya saudara saya belum. Berani juga saya waktu itu. Ketemulah, Pak, tolonglah dulu saya Pak agar saya masuk kerja. Dia bilang nggak bisa. Karena memang sekarang lagi pengurangan, waktu itu sedang moneter. Mungkin kalau nggak sedang moneter mungkin saya bisa masuk juga kayak waktu. Nggak bisa. Ternyata pas saya khotbah di Astra itu ketemu dengan anaknya beliau. Saya bilang salam ke papa ya. Oh siapa? Saya pernah ketemu gitu. Saya ceritain aja. Oh iya Pak. Sekarang udah beda jadi pendeta datang kan.
Baru lagi ada lagi tes. Ya tes menjadi manajer. Termasuk bagus juga nih manajer jadi. Ternyata jadi sales kan. Diajak ke Tanah Abang jual jual penyedot rokok. Aku bilang begini gimana mau jadi apa ini? Besok udah gitu baju dipinjam, celana dipinjam, sepatu dipinjam, semua dipinjam. Udah datang-datang pakai bas begini, tiba-tiba jalan kaki dari pagi sampai sore. Jam-jam 2, saya tahu mobil ini pasti lewat rumah saya. Dari Tanah Abang saya naik waktu 507, pulang. Kenapa kok cepat pulang? Gak jelas kerjanya apa. Berapa kali tes terus, gak pernah ketemu, gak pernah bisa. Sampai akhirnya jadi pengamen sudah. Oh ini di sinilah aku hidup, ini yang lebih enak gitu. Karena punya banyak kelemahan, nggak bisa bersaing dengan orang lain, nggak punya skill apa-apa. Maka salah satunya yang saya lakukan yaitu hidup dalam Tuhan dan berdoa. Karena saya tahu pada saat saya dekat dengan Tuhan, waktu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, banyak jalan yang Tuhan buka dalam hidup saya. Termasuk sekolah teologi, termasuk dikirim ke Batam waktu itu. Wah, bisa menikmati hidup lah mulai dari situ. Wow, ternyata begini kalau hidup itu ya, gitu. Baru merasakan hidup. Kalau dulu stres aja hidup. Gimana kalau jadi pengamen ya kan? Stres aja jalannya. Tiap malam merenung, mati lagi mau aja lah. Ngapain? Jakarta ini sedih aja kerjanya. Jauh-jauh dari kampung merantau hanya jadi seorang seperti itu. Saya nggak bilang pengamen itu hina ya. Ada pengamen kita kan pengamen jalanan gitu. Kadang berantem sama supir gitu. Karena saya gak suka berantem kan. Kadang ngotong-ngotongan sama supir. Pernah tiba-tiba lagi nyanyi di rem, tiba-tiba hampir gak pecah kacanya. Memang sedih hidupnya. Maka saya dekat Tuhan hari ini karena saya tahu saya lemah. Gak punya apa-apa. Maka saya rajin berdoa. Bukan karena supaya saya diberkati Tuhan, enggak. Karena saya lemah. Gak punya apa-apa. Gak bisa ngapa-ngapain hidup ini. Itulah membuat saya hari ini bisa terus seperti sekarang ini. Karena saya lemah, maka saya butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara gak pernah berdoa, saya pastikan saudara ada orang-orang yang kuat. Salut saya dengan itu. Tapi ingat suatu saat, suatu masa, kita akan datang ke Tuhan lagi. Tuhan, salah satu menghadapi kelemahan kita supaya Kristus, kuasa Kristus menaungi kita adalah dengan kita berdoa. Doa merupakan satu kekuatan kepada kita orang-orang yang lemah. Saudara kasih Tuhan, jangan konsep berpikir berdoa ikut Tuhan itu hanya butuh. Marilah kita ubah konsep kita. Kita berdoa bukan supaya kita diberkati Tuhan. Saya percaya saudara semakin saudara dekat berdoa, saudara makin merasa bahwa hidup ini gak ada apa-apa. Bahkan masalah-masalah kita makin banyak kan. Tetapi justru disitulah kita bisa mengalami Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Jauhkan konsep-konsep itu. Datang kepada Tuhan berdoa hanya gara-gara punya masalah dan pergumulan. Please lah, jangan kayak anak-anak terus kita ini. Harus bangkit. Buat hidup kita ini, Tuhan menggantungkan hidup kita ke Tuhan. Dengan cara berdoa. Saudara kasih Tuhan yang kedua dikatakan, dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara kasih Tuhan saya katakan kita harus punya komunitas. Maka gereja ini harus merupakan suatu komunitas yang saling menolong, membantu sama kita. Bukan saling membuli. Saya menemukan banyak gereja-gereja punya komunitas bukan malah saling menguatkan, malah saling ceng-cengan. Akhirnya ada yang sakit hati satu dengan lain. Bukan, tapi di sini tujuan daripada gereja ini adalah kita saling menguatkan.
Maka saya kalau ada dengarkan sebenarnya ada pembulian, ceng-cengan. Kalau istri saya bilang gini, nggak apa-apa lah Pak kalau ceng-cengan. Salah saudara, saudara ceng-cengan hari ini boleh. Tapi besok saudara dicengin orang, saudara tersinggung, akhirnya berantem. Betul nggak? Betul atau betul? Nggak ada yang menjawab, karena betul kan? Karena aku juga di situ dulu. Hari ini kita berangkat ngomong canda-canda. Dari canda biasa, canda kasar, karena kama kasar. Hari ini kita bisa menang, besok kita dicandain. Kita yang biasa bercandain orang, kadang kita tersinggung. Gimana kita menolong yang kuat? Gimana kita bisa menolong orang-orang yang lemah? Teman-teman kita yang lemah. Kalau itu kerja, bahkan ada orang-orang yang tidak mau ke gereja lagi. Kenapa kau ke gereja? Ngapain ke gereja? Punya komunitas kayak gitu. Canda-candaannya gak jelas. Canda-candaan jorok, canda-candaan yang baik. Maka saya gak terlalu suka dengan canda-candaan. Boleh sih bercanda, tapi jangan kasar. Nggak mungkin. Kalau orang suka bercanda, pasti ada kasar-kasarnya. Hari ini oke, hari pertama, hari kedua, besok hari ketiga pasti berantem. Gimana kita bisa menanggung kelemahan? Gimana kita bisa menolong dia dalam lemah? Gimana kita tahu? Gimana dia mau curhat ke kita tentang kehidupan dia yang mungkin sulit, cari pekerjaan, cari jodoh, bahkan menjalani hidupnya susah. Gimana kita bisa menolong dia? Jangan kita orang percaya hanya egois. Banyak orang percaya sekarang ini egois. Hanya mau untuk dirinya sendiri. Tapi nggak pernah mau peduli dengan sesama. Saudara kalau tidak pernah percaya, tidak mau peduli dengan sesamamu, engkau bukan Kristen sejati. Orang yang peduli sesamanya adalah, itulah kekristenan. Itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Peduli terhadap sesama kita. Peduli. Maka tugas daripada komunitas gereja kita adalah untuk menguatkan yang lemah. Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada siapa? Kepada kita orang-orang percaya. Itu menjadi tugas kita. Gak perlu kita berpikir banyak jauh-jauh dulu. Keluarga kita mungkin dulu. Banyak orang-orang lemah di komunitas gereja kita. Maka bagaimana caranya kita menjadi kuat? Kita sesama orang percaya harus saling menguatkan. Karena kita inilah orang lemah. Hari ini bisa saya menguatkan Pak Noto, tapi besok juga dia bisa menguatkan saya. Karena tidak ada yang kuat bagi kita di dunia ini, walaupun saya pendeta. Pendeta pun butuh dikuatkan. Saudara, banyak pergumulan yang kadang saya hadapi. Itu menjadi lemah. Kadang semangat untuk melayani Tuhan hilang. Semangat untuk hidup hilang. Kok bisa gitu Pak? Ya kadang bisa lah. Maka kita jalan lemah. Saudara tahu nggak, dosa itu merusak kita. Tatanan hidup kita rusak dibuat dosa. Maka kita butuh saling menguatkan. Saling tolong menolong. Kelemahan kita bukan hanya bicara bisa minjem uang ya. Minjem dulu 100 gitu kan. Kalau kita konsep kita kan sekarang gitu. Kalau orang lemah menguatkan lemah, berarti bisa minjem uang, minjem dong 100. Enggak juga. Kita ngobrol. Kalau kita ngobrol dengan teman kita ngomongin tentang Tuhan. Pernah gak sih kita ngomong gitu? Coba kalau kita ngobrol dengan teman kita, apa yang kita ngobrolin? Kalau belum, berarti saudara belum ikut Tuhan sebelum. Saya punya teman, kemarin kita ngobrol. Bukan ngobrolin orang, tapi kita ngomongin firman. Bagaimana kemarin teologi kemarin? Gimana kemarin? Wah, ketat banget Pak. Ya ada bercanda, tapi gak bercanda yang ceng-ceng ada yang sakit hati. Enggak. Udah beda. Saling menguat. Saling mendoakan. Gimana kita saling mendoakan? Kita juga sendiri jarang berdoa ya kan. Berdoa sih Pak, tapi 3 kali sehari. Pas kapan? Mau makan aja Pak ya kan. Pagi, siang, malam, berdoa Pak. Mau tidur satu lagi.
tua kita. Komunitas kita saling menguatkan, sama lemah. Kita sama lemah. Jangan merasa kuat. Saya juga nggak kuat, saudara. Saya juga lemah. Ya saya bersyukur ada istri saya. Kami bisa ngobrol berdua, saling menguatkan. Tapi kan teman-teman kita yang lain, jemaat-jemaat kita juga ada beberapa yang kadang ngomong ke kita, ke saya gitu. Itu saling menguatkan. Itulah tujuan daripada komunitas. Saudara kasih Tuhan, kita, komunitas kita itu harus menjadi satu berkat. Komunitas itu harus menjadi di mana orang bisa menjadi kuat. Jadi kekuatan itu enggak hanya datang dari Tuhan. Ya itu pertama. Yang kedua, kekuatan itu juga datang dari komunitas kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang lemah. Saya kadang menemukan orang yang merasa kuat dalam dunia ini. Tapi sebenarnya dia adalah orang lemah, orang yang cengeng pada saat ada di tempat kesunyian. Ada masalah, pergumulan mungkin yang dihadapinya. Dia mulai merasa jenuh, merasa cengeng, merasa enggak nyaman, merasa hidupnya tidak berharga. Di sanalah butuh kita saling menguatkan. Saudara, kalau saya melihat sekarang sosmed sekarang begitu mengerikan. Bahkan saya sedih juga kalau ada orang-orang percaya yang bunuh diri. Menurut saya ini adalah orang yang mungkin tidak punya komunitas. Waktu ketika ada seorang MMA, petarung MMA dari Rusia, orangnya Kurus Mandev atau siapa namanya. Sebelum dia bertanding, dia dapat kabar bahwa temannya dekatnya bunuh diri. Maka pada saat kemenangannya dia berkata seperti ini. Saudara, teman-teman, jadilah teman curhat bagi temanmu. Karena memang dunia ini keras. Banyak orang yang tidak kuat menghadapi dunia ini. Maka kita harus saling tolong menolong. Dan gereja ini, komunitas kita gereja ini merupakan di mana harusnya menjadi tempat orang-orang yang lemah menjadi kuat. Menjadi semangat. Saudara, walaupun kita sedikit hari ini, maunya saya kita sama-sama menguat. Jangan kita pikir cuma kami sedikitnya. Enggak, justru dalam kita sedikit inilah, disinilah kita bisa saling mempererat kebersamaan kita, kekuatan kita di sini. Inilah yang menjadi satu fungsi daripada komunitas kita, saling menguatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, dalam 2 Korintus 11 ayat 30 dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah di atas kelemahan. Dan dikatakan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Artinya Bapak Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 3 ini bahwa kita tidak bisa merasa kuat terus. Orang-orang yang merasa kuat, saya katakan tadi, orang-orang yang merasa selalu teguh dalam kehidupannya, menurut saya itu adalah orang-orang yang sombong. Dan banyak juga kita bisa menemukan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita orang percaya, harusnya kita bertahu kepada siapa kita percaya, dan kita inilah orang-orang lemah. Kita berkata, janganlah engkau merasa kuat, karena orang yang merasa kuat ini akan gampang jatuh. Jadi orang yang enggak merasa kuat, saudara kasih Tuhan, dia terhindar dari
jatuh. Orang yang selalu merasa lemah, dia akan menghindari jatuhan. Jatuh dalam apa? Dalam dosa. Jadi orang-orang yang merasa hidupnya lemah, mengandalkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Maka pada saat dia merasa kuat, disitulah awal daripada kejatuhan kita. Saudara kalau merasa kuat, saudara tidak perlu membaca firman Tuhan. Betul nggak? Tadi malam istri saya share kesaksian daripada mamanya Melita Sidabutar. Kita mau download, mau share di grup sebenarnya. Dia bilang sebelum dia meninggal, Mama jangan lupa baca firman Tuhan satu hari jangan satu pasal, satu ayat. Itu ayat kan? Dan renungkan dan hidupi itu. Ini akhir zaman mah. Jangan kita nanti kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus mah. Gak mungkin lah baru kita masuk ruang Maha Kudus. Bisa mah. Kalau saudara ngomong gini ruang Maha Kudus apa sih? Itu apaan sih? Karena memang kami diajarkan oleh dulu gembala kami, yaitu saya punya gembala dulu Pak Pariaji. Kita akan berkumpul dalam ruang Maha Kudus. Dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di sana. Jadi kalau saudara kita tidak pernah merenungkan firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah merenungkan firman itu, saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang kuat. Tapi kalau kita merasa lemah, kita akan merenungkan. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, kita baca firman. Kenapa kita baca firman dan kita berdoa? Karena kita adalah orang lemah. Saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa saya itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Saya nggak tahu dari mana itu. Bisa emosi itu bisa tiba-tiba datang. Saya pernah saudara kasih emosinya keterlaluan. Waktu apa? Waktu itu saya bawa mobil, Mima dan istri saya lagi hamil. Itu emosi saya yang paling memuncak. Tiba-tiba ada mobil, dia masuk tiba-tiba dari pertigaan ini. Kepala saya masuk paksakan gitu. Saya ngerem mendadak. Yang saya tahu istri saya waktu itu sedang hamil. Wah, itu emosi saya memuncak. Sampai ada bara api di kepala. Saya pepet terus. Wup! Pas ketemu langsung saya turun, saya mau tarik, dia udah teriak. Itu saya nggak tahu, sampai saya bilang bingung saya di mobil. Wah, ngeri banget emosiku. Saudara bisa tiba-tiba saya keluar, udah kurang ajar kau. Tiba-tiba punya tembak, dor gitu. Mati kan? Betul nggak? Betul nggak? Ngeri kan? Sekarang kan ngeri. Maka Mak Sime bilang gini, kau hati-hati emosi. Maka saudara kamu Tuhan, kalau saya berdoa pagi itu rasanya pagi-pagi itu enak aja gitu. Apalagi jalan ngantar Mima, itu banyak orang-orang somplak. Somplaknya apa? Ngelawan arah. Yang ngelawan arah ngeri-ngeri. Kita udah baik, tiba-tiba dia nongol depan kita. Itu kalau kita nggak pernah punya emosi, doa kita pagi-pagi berdoa, saya rasa pasti cari itu orang gitu. Saya pernah gitu waktu nggak berdoa, itu saya waktu tabrakan juga gitu kan. Nggak berdoa pagi memang itu. Saya sakit memang waktu itu. Saya nggak bilang saudara, kalau saudara mau doa enggak, saudara berarti orang kuat. Kok nyung-nyung saya Pak? Ya, karena ini butuh dari kita diri sendiri. Maka saya berdoa tiap pagi itu apa? Untuk menenangkan, meneduhkan diriku yang emosiku ini yang tidak bisa terkontrol ini. Saya harus berdoa di hadapan Tuhan. Memohon ampun, memohon kekuatan daripada Tuhan. Maka kalau kita habis doa itu tenang rasa. Di jalan itu tenang. Kita bisa sabar. Coba aja gak berdoa pagi-pagi. Gerasak gerusuk kita. Siapapun bisa kita marahi. Bos kita pun bisa kita marahi. Akhirnya dipecat. Ya kan? Kita kalau
emosi beda loh. Kita kalau udah emosi gak peduli siapa, mau jenderal, mau presiden, kalau kita udah emosi, gak terkontrol emosi kita, wah bisa kita habisin. Lu gak tahu aku siapa? Gak tahu kalau kata orang. Lu siapa emang? Aku juga gak tahu siapa aku. Aku karena emosi. Orang jangan kalau merasa kuat, itu akan jatuh. Gampang jatuh. Saudara lihatlah, hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah sana. Mereka adalah orang-orang yang pagi-pagi saya pernah hidup dengan mereka. Pagi-pagi jam 5 mereka udah menyembah Tuhan. Sampai masa tua mereka tetap menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tidak pernah ada gosip-gosip tentang kehidupan mereka. Tapi lihatlah pendeta-pendeta di kota. Udah sibuk pelayanan sana sini, sana sini. Udah lupa berdoa ya kan. Akhirnya apa? Itulah awal kejatuhan. Saya pelajari saudara kasih Tuhan, kejatuhan Daud terhadap Batseba adalah juga karena dia tidak ikut berperang. Biasanya ikut berperang, tapi dia nggak ikut berperang. Maka dia jalan-jalan di sotonya dan dia lihat ada wanita yang cantik. Bahkan bukan saja dilihatnya, tapi dia mengingininya. Bukan saja mengingininya, tapi dia juga mau mengingininya. Dan kalau ingin mengingininya, dia lakukan apa? Hal-hal yang jahat, bahkan sampai membunuh dari suaminya pun dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena dia terbiasa ikut berperang, hari itu dia gak ikut berperang. Kalau kita merasa kita udah sering dalam doa, kalau doa itu merupakan satu kekuatan, baca firman Tuhan merupakan kekuatan kepada kita. Kalau kita udah gak mau lagi ikut dari sana, hati-hatilah kejatuhan kita. Dan itu juga menjadi pengingat bagi hidup saya. Saudara mungkin gak jatuh seperti hal-hal lain, tapi saudara akan jatuh dalam hal apa? Jatuh mungkin dalam hal dosa-dosa yang lain. Tapi kalau kita terus tetap tiap pagi kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak ikut doa pagi di Getsemani di Zoom. Tapi saudara harus membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Ini saudara mungkin malas berdoa. Tapi bagi saya orang-orang kita yang melayani Tuhan harus ikutlah doa pagi. Khususnya hari Sabtu itu. Kedepannya saya akan membuat ini peraturan. Kalau enggak kedepannya ya kalau enggak cari komitmen. Ya kecuali teman-teman kita yang memang undangan-undangan ya. Saudara kasih Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita. Apalagi kita udah melayani Tuhan. Harus. Kalau kita sudah melayani Tuhan, saudara gampang dikabisi. Saudara jangan pikir kalau saudara main musik di sini, wah itu aku hanya sebagai pemain musik. Enggak. Saudara sudah ditandai oleh setan. Dia bilang, kutandai kau. Kutandai kau. Elizabeth ini, walaupun dia cuma bilang itu, Ibu saya bilang, kutandai kau. Udah melayani Tuhan kau. Jangan anggap bahwa hanya ini, wah sepele aja sih. Elizabeth. Enggak. Di hadapan Tuhan mulia pekerjaannya ini. Maka iblis bilang, kutandai kau. Tapi mungkin kita menganggap dia sepele kan. Apa sih? Pemain musik, contohnya main musik doang. Saudara tahu, waktu saya tahu bahwa bagaimana iblis sebenarnya bisa menjadi kocar-kacir dalam pujian penyembahan. Suatu ketika waktu saya di Pangkal Pinang ada waktu itu gereja yang kita rintis di sana. Saya nggak tahu bahwa ternyata di sana banyak yang masih menyembah pekong-pekong ya, pekong atau yang lain-lainnya. Jadi mereka masih mungkin terlibat dalam perdukunan-perdukunan ya waktu itu. Saudara kasih Tuhan, dia datang ke gereja. Waktu itu dia masih baru-baru lah. Nah, waktu saya WL sekalian khotbah. Haleluya. Wah itu pemain musiknya memang, ya dia juga pendeta ya. Haleluya. Wow itu hadirat Tuhan memenuhi. Saudara tahu enggak? Dia langsung. Wow, ada yang kelempar. Itu kayak KKRB ini Pak Noto. Bener, kelempar. Gitu. Dan itu sampai disentuh loh. Saya bilang, pelayanan saya zaman dulu luar biasa juga gitu. Tuhan kasih gitu. Itu maka saya katakan bahwa dalam pujian penyembahan itu jangan sepele. Apalagi kita bermain musik, menyembah Tuhan yang WL. Saudara harus mempersiapkan diri saudara. Jangan asal-asalan.
Yang penting gue main lah. Saudara tahu nggak anak sekewa? Mereka main-main dengan hadirat Tuhan. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang kalau udah mau pelayanan. Maka saya katakan orang mau pelayanan. Kalau kita masih mau main-main dengan dosa, hati-hati. Saya tidak mengancam. Saya tidak nakut-nakuti saudara. Tapi banyak orang-orang hidupnya menjadi tragis. Pada saat dia tidak menghormati hadirat Tuhan. Jangan pikir, aduh jemaatnya cuma 3 biji. Gak apa-apa lah. Kadang yang 3 biji itu banyak. Saya dulu WL saudara kasih Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan langsung jadi ribuan. Di depan ribuan orang saya udah pernah kok jadi WL. Jadi khotbah pernah. Tapi saudara Tuhan, saya naik jadi WL itu di hadapan orang, 3 orang. Waktu itu WL-nya sedang lagi hamil, 2 pekerja. Ronald, waktu itu saya masih di pelayanan biasa. Ronald bisa nanti, karena dia ibu ini lihat saya waktu dia 2 pekerja selalu semangat walaupun berapa orang. Ronald nanti bisa nggak? Nanti hari Rabu kamu WL di 2 pekerja kita. Boleh Bu, saya bilang. Itu cuma berapa biji? Tapi semua mendapatkan hadirat Tuhan. Saya siapkan nanti saya. Wah, ada yang manifestasi, ada yang tiba-tiba waktu itu WL di situ, WL tetapnya dia bilang gitu. Bu, nanti siapa WL? Saya minta Ronald yang jadi WL. Akhirnya saya WL di situ. Itu ketika ada tapan luar Mazmur, cari WL. Pemain musiknya bilang gitu, Ronald. Kenapa Ronald? Enggak ada orang, siapa itu? Karena waktu retreat pagi-pagi saya menyembah Tuhan, memang bukan itu. Haleluya. Nanti dia tidur, dia dengarkan, ini siapa ini orang nih? Pagi-pagi jam 5 udah penyembah. Jadi saudara saya udah terbiasa memang 2 pagi ini seperti ini. Jadi saudara jangan pikir setelah jadi gembala baru 2 pagi, enggak, udah biasa. Itu terbiasa gitu. Akhirnya saya diundang lah waktu itu jadi WL Tapan Luber Mazmur yang datang ribuan orang. Nanti tanya Papa, Ndra, benar enggak? Itu ribuan orang sampai duduk di bawah-bawah. Tapi kita nggak bisa lewat. Jangan main-main. Jangan pikir cuma 3 orang main asal-asalan aja. Kan begitu. Tapi kalau ribuan orang main sungguh-sungguh, malam-malam diulik. Jangan sampai salah nih. Kalau 3 orang asal main, salah-salah juga nggak apa-apa. Cuma gembala aja yang di situ. Sama Pak Noto, nggak tahu dia. Saya tahu sebenarnya siapa yang salah-salah. Kalau saya salah-salah, saudara, berarti saudara nggak mempersiapkan dirimu untuk Tuhan. Layanilah Tuhan di sini pada saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang di sini. Saya juga persiapkan khotbah saya nggak salah-salah. Enggak langsung tiba-tiba saya khotbah, enggak. Saya siapkan. Tadi malam saya bangun jam 3, saya siapin dulu. Lalu tidur lagi. Siapkan. Orang kita melayani raja dan segala raja kok. Kalau kita hanya masih terpengaruh karena ribuan orang baru kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mentalmu masih mental yang belum bagus. Tidak ada satu pekerjaan yang langsung besar diberikan kepercayaan sebelum hal kecil. Saya katakan tadi nge-gym tadi. Saya kalau nge-gym dulu langsung cari yang 50, 30. Sampai di jalan pun sampai oyong-oyong. Tapi hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Cuma pegelnya kelihatan. Tapi bentuk badannya nggak ada. Betul nggak? Saudaraan nggak tahu kayak apa dia. Bro, dia nge-gym nggak? Tapi kalau kecil-kecil itu dulu, dari kecil gitu. Kita tarik pelan-pelan sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan apa namanya gerakannya, itu akan kena. Lama-lama akan muncul dia. Pekerjaan Tuhan juga gitu. Tuhan gak akan kasihmu besar-besar kalau kau setia. Saya juga WL dulu, khotbah juga di. Saya enggak, saudara tiba-tiba khotbah juga depan saudara, ribuan orang. Saya katakan berapa kali juga pernah khotbah depan ribuan orang. Kenapa bisa gitu? Karena saya tahu setiap pelayanan bukan karena melihat jumlah, tapi karena Tuhan.
Saudara lihat, Rabu nggak ada datang masuk Zoom, saya doa nggak? Ibadah? Nggak, saya bilang saudara, hari ini kita libur karena tidak ada orang yang mau doa ibadah. Enggak kan? Pernah nggak? Tanya Inang, pernah nggak Inang libur? Enggak kan? Kecuali emang kan tulisan libur. Kenapa? Karena saya tahu saya melayani Tuhan yang mulia, yang menguatkan saya dalam kelemahanku. Itulah yang saya layani. Maka hari ini aku ada karena Tuhan. Maka saya semangat untuk itu. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan melihat jumlah. Yang terakhir. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Dalam siksaan, dalam kesukaran. Dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, maka aku menjadi kuat. Yang terakhir saudara kasih Tuhan. Karena kita lemah merasa kuat, menjauhkan kita dari kejatuhan. Jatuh dalam dosa. Di saat kita jatuh dari dosa, pada saat kita merasa kita lemah, kita harus datang ke Tuhan, mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya tutup khotbah saya. Saudara nggak tahu pernah nggak ada viral saudara lihat di Instagram, ada bapak-bapak bawa mobil, dia pakai selang oksigen. Supir angkot, saudara pernah lihat, ada lihat nggak? Itu viral. Tapi puji Tuhan, saudara bukan penggemar sosmed. Berarti saudara ada orang yang selalu membaca firman Tuhan. Amin. Ketawa dulu, gue jangan tegang-tegang. Ya kan? Benar, amin. Saudara kasih Tuhan, saya melihat itu kemarin. Ada bapak sambil nyetir, dia pakai oksigen. Karena dia sesak napas. Banyak orang yang memuji, banyak orang yang mencela. Karena itu bahaya bagi pengendara lain. Kenapa dia bawa oksigen? Kenapa dia? Kenapa dia bawa oksigen, saudara? Ada yang bisa jawab nggak? Gak ada yang mau jawab? Gak, saya kasih 100.000 nih. Kenapa dia bawa oksigen? Gak ada yang tahu. Karena dia bergantung kepada apa? Oksigen itu. Kalau nggak ada oksigen itu dia kenapa? Mati, sesak napas dan bisa mati. Jadi saudara, kalau saudara mau, kita mau tetap dalam Tuhan. Apa? Andalkanlah Tuhan kita. Amin. Dialah yang menjadi oksigen bagi hidup kita. Karena dialah kita bisa bernapas. Karena kita hari ini, kita diberkati. Kita bisa hidup di rumah yang bagus. Kita bisa ada punya uang di kantong. Kita nggak sampai kayak orang-orang lain yang hidup di jalan. Kalau tanpa Tuhan, aku tidak apa-apa. Maka kita bergantung terus ke Tuhan. Kemana-mana pun, maka sampai nyetir bapak itu bawa oksigen. Kemana-mana pun kita bawa Tuhan. Karena Tuhan. Maka kita menjadi kuat. Tuhan Yesus berkati kita. Mari tundukkan kepala kita, satukan hati kita. Saya mengundang teman-teman pemusik.